Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Di kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kisah sahabat Nabi orang Ansor yang bernama Sa'labah bin Hatib. Ada di dalam surat At-Taubah ayat 75 sampai 77. Allah berfirman, wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Jadi ada sahabat Nabi orang Ansor, dia berkata, jika Allah memberikan kepada saya keutamaannya Allah yaitu kekayaan, saya nanti akan jadi orang iman yang banyak sedekah dan akan jadi orang yang sholih. Tapi ternyata falamma atahu min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Ketika Allah kabulkan apa yang dia inginkan, Allah jadikan dia orang kaya, ternyata malah pelit, nggak mau sedekah, nggak mau zakat, nggak mau infak. Dia berpaling dari janjinya dia itu. Akhirnya fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yaksibun. Akhirnya Allah ikutkan sifat munafik di dalam hati dia. Artinya Allah cap dia hatinya munafik sampai hari kiamat. Masya Allah, sampai dia ketemu Allah. Artinya tobatnya dia tidak diterima, sudah tidak diterima ya, sebab dia telah mengingkari janji dia kepada Allah dan sebab dia telah mendustakan. Nah, na'udzubillah min dzalik. Jadi diceritakan di dalam sebuah riwayat, diceritakan bahwa Sa'labah bin Hatib ini sebenarnya adalah sahabat Nabi yang ahli ibadah, tapi dia merasa kemiskinan ini sangat luar biasa bagi Sa'labah bin Hatib. Sampai akhirnya dia minta, ya Nabi, doakan saya dong biar jadi orang kaya. Padahal ya, dengan kemiskinan itu Sa'labah tertib sekali ibadahnya. Sholat 5 waktu itu selalu di masjid. Tapi memang ada perbuatan dia yang menimbulkan pertanyaan di hati Nabi. Setelah salam dalam sholat 5 waktu berjamaah itu, Sa'labah tidak seperti umumnya orang-orang berzikir dan berdoa. Dia langsung pulang. Selalu begitu. Sampai Nabi bertanya, kenapa kamu langsung pulang? Wahai Rasul, saya itu dengan istri pakaiannya hanya 1 potong. Jadi dia minta kepada Nabi agar dijadikan orang kaya. Dan Nabi doakan saya agar saya jadi orang kaya. Nah, padahal ya, si Sa'labah ini dengan miskin itu ibadahnya tertib. Dia punya kebiasaan yang menimbulkan pertanyaan di dalam hati Nabi, yaitu ketika sudah salam biasanya sahabat-sahabat yang lain itu zikir bahkan berdoa, dia langsung pulang. Nabi tanya, kenapa kamu langsung pulang setelah sholat selesai, tidak berzikir dulu? Dia bilang, Nabi, saya dan istri itu punya pakaian hanya sepasang, kami pakai berdua, gantian maksudnya. Ketika saya sholat, saya pakai pakaian ini, berarti istri saya di rumah tidak pakai pakaian. Saya harus segera pulang agar istri saya bisa mengerjakan sholat. Nah, ketika istri saya mengerjakan sholat, saya tidak punya pakaian. Terus Nabi malah mendoakan kebarokahan, bersyukurlah kamu karena Allah mencintaimu, Allah berikan kamu keimanan yang kuat. Jadi nggak usah kamu minta kepada saya agar mendoakan kamu jadi orang kaya. Terus dia bilang, tidak Nabi, saya mau jadi orang kaya. Kata Nabi, Sa'labah,
memangnya kamu tidak ingin seperti saya? Saya ini ya, itu sudah dijamin oleh Allah, kalau saya mau kaya maka bisa. Kata Nabi gini, fawalazi nafsi biyadi law syi'tu antasirul jibal ma'iya zahaban wa fiddatan lasarot. Wahai Sa'labah, gunung kalau saya menginginkan jadi emas dan perak untuk saya, itu bisa. Tapi saya nggak gunakan. Saya malah senang hidup seperti ini. Bahkan Nabi di riwayat yang lain itu berdoa, Allahumma ahini miskinan wa amit miskinan. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin dan matikan saya dalam keadaan miskin. Karena Nabi sudah sangat bahagia dengan hidayah yang Allah berikan. Jiwa Nabi sangatlah tentram dengan surga yang sudah Allah janjikan. Dunia itu bagi Nabi ya tempat persinggahan, hanya sebentar saja, tempat menjalankan tugas. Jadi bukan untuk tempatnya bahagia, bukan, tempat untuk menjalankan tugas. Tapi prakteknya Allah Maha Adil. Nabi di dunia merasa bahagia walaupun bukan karena harta, karena memang Nabi tidak ingin bahagia sebab harta. Nabi kepingin bahagianya itu apa? Sebab hidayah yang Allah berikan. Walaupun kunci kekayaan dunia sudah diberikan oleh Allah kepada Nabi. Nah, tapi Sa'labah tetap bandel ini. Sa'labah tetap minta agar didoakan untuk menjadi orang kaya. Bahkan dia berkata, la inda autallaha farazaqani malan la u'tiyanna kullazi haqqin haqqahu. Wah, luar biasa. Nabi, jika engkau doakan saya jadi orang kaya, nanti saya akan berikan setiap haknya orang yang punya hak. Orang miskin akan saya santuni, anak yatim akan saya santuni, orang yang keberatan hutang akan saya bayarin. Wah, janjinya tuh luar biasa. Akhirnya karena Sa'labah minta terus, ya sudah, oleh Nabi didoakan jadi orang kaya saja, tidak didoakan kebarokahan. Allah marzuq Sa'labah malan, ya Allah berikan Sa'labah harta ya Allah, jadikan dia orang kaya. Nah, kemudian Sa'labah diberikan kambing ya, kambing, dia beternak sampai akhirnya kambingnya itu berkembang biak, seperti belatung kalau dalam sebuah riwayat. Belatung itu kan cepat sekali berkembangnya. Nah, Sa'labah punya kambing itu berkembang itu seperti belatung, cepat sekali. Sampai di lembah itu tuh ya kambing semuanya punya Sa'labah. Sampai akhirnya nggak muat di lembah-lembah Madinah itu. Jadi Sa'labah akhirnya pindah tempat tinggalnya. Akhirnya semakin jauh dari masjid tentunya. Akhirnya sudah mulai jarang sholat berjamaah di masjid. Nabi melihat, wah, sahabatku sudah mulai jarang ke masjid sebab dia jadi orang kaya. Dan itu sudah Nabi duga itu akan menjadi seperti itu. Terus makin berkembang lagi, hartanya makin banyak, akhirnya makin pindahnya lebih jauh lagi, dan datangnya hanya 1 minggu sekali, yaitu ketika Jumatan saja. Terus oleh Allah dibuat Sa'labah makin kaya lagi, hartanya makin banyak lagi, dan akhirnya tidak datang untuk menunaikan sholat 5 waktu di masjid lagi. Sudah sholatnya di rumah terus, tidak di masjid. Dan ternyata ketika Sa'labah sudah semakin kaya, Allah menurunkan ayat surat At-Taubah ayat 102. Khudz min amwalihim shadaqatan. Allah memerintahkan tentang zakat mal, bahwa orang-orang yang sudah harus mengeluarkan zakat harus menunaikan zakat. Lalu Nabi mengutus 2 orang laki-laki sebagai amil untuk menarik zakatnya orang-orang Islam, termasuk Sa'labah. Tarik. Kemudian ketika 2 orang itu datang ke tempat Sa'labah bilang begini, apa ini? Ini kami diperintahkan oleh Nabi untuk menarik zakatnya orang-orang Islam. Wah, ini mah pajak ini. Sudah, kalian ke orang yang lain dulu deh, nanti kalau sudah selesai baru datang ke saya. Sudah, mereka ngikut saja, datang ke tempat orang-orang yang lain, menarik zakatnya orang-orang Islam yang lain. Setelah itu selesai, balik lagi ke tempat Sa'labah. Tapi Sa'labah tetap dengan pendiriannya bahwa itu adalah pajak, bukan zakat. Ya sudah, akhirnya dia tidak mau setor, dia tidak mau mengeluarkan. Kemudian pulang 2 orang itu dan melaporkan perbuatan Sa'labah, bahwa Sa'labah tidak mau bayar zakat. Nah, di situ Nabi sangat marah, apalagi sampai dia mengatakan itu adalah pajak
sama saja dengan pajak, bukan zakat. Nah, akhirnya Nabi Muhammad SAW tidak mau menerima zakatnya Sa'labah selamanya, karena Allah menurunkan surat At-Taubah ayat 75 yang tadi saya baca di awal, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadli lanasaddaqanna. Jadi orang-orang Ansor itu, orang Ansor ada orang yang dia berjanji kalau diberikan kekayaan oleh Allah akan sodakoh, akan infak, akan zakat, akan memberikan haknya setiap yang punya hak. Berarti kan termasuk zakat itu, termasuk zakatnya, zakat mal atau zakat harta. Nah, ternyata setelah turun ayat itu, akhirnya Nabi mengatakan bahwa karena Allah sudah mencap dia sebagai orang kafir sampai hari kiamat, sampai harinya dia bertemu dengan Allah, berarti saya tidak akan pernah mau menerima zakatnya Sa'labah. Nah, begitu ayat itu turun, Sa'labah datang. Nabi, saya mohon maaf, saya bertobat Nabi, tolong Nabi, engkau kan tahu tentang kualitas keimanan saya, tolong Nabi, terimalah zakat saya ini. Nabi nggak mau menerima. Sampai Nabi meninggal dunia, Nabi dalam keadaan tidak mau menerima zakatnya Sa'labah. Nah, ternyata setelah Nabi wafat, Abu Bakar jadi khalifah. Saat Abu Bakar jadi khalifah yang hanya selama 2 tahun, Sa'labah datang. Wahai Abu Bakar, tolong terima zakat saya. Kata Abu Bakar, karena Abu Bakar sudah membaca surat At-Taubah tersebut, Abu Bakar bilang, orang yang lebih baik daripada saya, yaitu Rasulullah SAW saja, tidak mau menerima zakatmu, apalagi saya. Mohon maaf Sa'labah, kamu telah dinaskan oleh Allah dalam Al-Quran, saya tidak berani menerima zakatmu. Sampai Abu Bakar meninggal, ganti Umar, datanglah Sa'labah kepada Umar bin Khattab menyerahkan zakat. Umar pun tidak mau menerima dengan alasan 2 orang yang lebih baik daripada saya saja tidak mau menerima zakatmu, apalagi saya. Dan Umar pun telah tahu surat At-Taubah ayat 75 itu, maaf saya tidak bisa menerima zakatmu. Sampai akhirnya setelah Umar ganti Khalifah Utsman, dan Utsman pun tidak mau menerima zakatnya Sa'labah, dan Sa'labah meninggal dunia di dalam zaman kekhalifahan Utsman. Bahkan meninggalnya itu dinaskan dalam Al-Quran seperti anjing, mohon maaf ya, lidahnya menjulur, sangat nista sekali ya, sangat nista sekali. Dan ini pelajaran yang sangat berharga buat kita semuanya, para kaum muslimin, bahwa sebagai muslim kita harus bersangka baik kepada Allah, bahwa semua firman Allah, semua tindakan Allah kepada kita hambanya, itulah yang terbaik. Kita cukup berhusnuzon billah saja, oh inilah yang terbaik untuk saya dan keluarga saya pada saat ini. Jika memang ada keinginan bagi kita untuk meningkatkan kehidupan, ya silahkan berusaha, tapi ingat, jangan sampai meninggalkan ibadah, jangan sampai lalai kewajiban. Karena kalau sudah sampai lalai kewajiban, sampai terjerat dengan kenikmatan dunia, ini nanti akan menimbulkan penyesalan. Apalagi dijadikan oleh Allah sebagai orang yang kaya, muslim yang kaya, tapi ternyata bakhil, pelit seperti Sa'labah, bahkan tidak mau sedekah, tidak mau menolong orang, tidak mau zakat, apalagi pada zakat itu termasuk rukun Islam. Zaman Khalifah Abu Bakar, orang yang nggak mau bayar zakat diperangi oleh Abu Bakar, karena dia berarti orang yang kafir. Orang yang tidak mau zakat itu adalah orang kafir. Nah, Sa'labah sudah dinaskan dalam Al-Quran. Jadi jika kita jadi orang kaya, berusaha jadi orang kaya dan benar-benar jadi orang kaya, banyak harta, ingat, harta itu kita jadikan untuk meningkatkan derajat yang tinggi di surga. Seperti khalifah-khalifah prakteknya demikian. Utsman bin Affan, Abu Bakar, bahkan ketika ada peluang sedekah, peluang infak untuk acara sabilillah, perang dalam sabilillah, Abu Bakar pulang membawa semua hartanya, malah Umar bin Khattab membawa separuh hartanya. Abdurrahman bin Auf bahkan berani meninggalkan hartanya untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi barokah hidupnya. Jika Allah takdirkan kehidupan kita ekonominya mungkin biasa-biasa saja, ingat, Allah telah berikan nikmat yang paling hebat. Bahkan ini rajanya nikmat yang membuat nikmat-nikmat yang lain jadi berarti. Apa itu? Nikmat berupa iman, Islam, dan ihsan. Allah berikan kita
terbuka hatinya menerima hidayah Allah, dan Allah kuatkan iman, dan dalam praktek ibadah kita bisa melakukan ihsan, yaitu seolah-olah seperti melihat Allah. Kalau nggak bisa, yakin bahwa Allah selalu melihat kita. Ini yang paling penting saudaraku, karena berarti Allah telah kabulkan doa kita, yaitu dalam surat Al-Fatihah kita sholat 17 rakaat, 17 kali kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah telah kabulkan dengan cara Allah berikan kita keimanan yang kuat. Demikian saudaraku, selalulah bersyukur dengan apa yang kita terima sampai saat ini. Semoga keberkahan selalu menyertai kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.